syukur bagimu Tuhan, dan syukur bagimu Allah yang mulia, kudusan namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia kebenaran Tuhan bagi kami di pagi yang diberkati ini Tuhan. Kami ada dengan tubuh yang sehat ini semua karena anugerah Tuhan. Betapa kami bangga punya Bapa yang senantiasa mengasihi kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Biarlah semuanya jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani kami, Tuhan berkati. Bahkan umat-Mu yang berada bersama kami pagi hari ini, Tuhan bawa mereka untuk kami sama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih oleh anugerah-Mu, Engkau juga membawa hamba-hamba-Mu ada bersama dengan kami pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami bisa bertemu dalam keadaan salam sejahtera Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami akan segera mulai ibadah kami. Biar Allah Roh Kudus hadir bersama kami pagi hari ini Tuhan. Jika kami datang berbagai bahan persoalan, masalah, sakit, penyakit, kami percaya lewat kehadiran Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami semua dipulihkan Tuhan. Makasih Bapa, segala intimidasi bisa mengganggu di saat kami beribadah kepada Tuhan, kami saat ini kami tolak semua di dalam nama Yesus Kristus. Lakukan semua dengan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, hadir memenuhi ruangan ini, bahkan memenuhi ruangan hati kami, hingga dengan sukacita kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami akan segera memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan senyum yang paling manis ke kiri kanan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita masih semangat. Amin. Kita akan langsung pujian bagi Tuhan. Api kemuliaan yang tercurah dari surga. Amin. Dengarkanlah suara nafiri mewakili semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri mewakili semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kita.
diberkati. Kedalam sebuah pujian bagi Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya
puji nama Tuhan, segala jiwa persembahan pujian kita bagi Tuhan. Dan waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sejak semua bangga berdiri di hadirat Tuhan. Kita masuk pujian bagi Tuhan. Kasih sejati
kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan satu-satunya pengharapan kami di tengah ujian dan tantangan iman kami di hari-hari ini. Di tengah-tengah moralitas yang hancur, tapi Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk kami hidup tetap setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Dia agung dan mulia. Itu sebabnya Dia ingin memberikan kemuliaan itu kepada kami sepanjang kami setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kuatkan kami yang lemah, hiburkan hati kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit, belas kasihani kami. Kami sepakat di dalam doa kami hari ini, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Olehnya terimalah kesembuhan dan anugerah oleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, ajar kami firman-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu. Demi Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati oleh firman-Mu hari ini. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Mama. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Kita diberikan selalu kesehatan, kekuatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya teringat 5 tahun yang lalu saya pernah kemari. Gedungnya belum seperti ini. Dan kita bersyukur buat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita. Amin, saudara. Saya memperkenalkan diri saya kembali, mungkin ada yang tidak kenal. Saya pendeta Afron Marbun, ya. Saya menggembalakan jemaat di Jakarta Barat, Kedoya, Green Garden namanya. Tetapi saya lebih banyak di ladang misi, berpindah-pindah. Dan dari dulu memang saya sudah hampir 27 tahun ada di pedalaman. Jadi ditempatkan berangkat di Sibolga, dekat Nias. Saya ada 3 tahun, saya mulai merintis dari nol juga, menggembalakan 2, 3. Dan puji Tuhan sekarang jemaat sudah lebih dari 1.000 orang lebih. Dan saya menyerahkan kepada Bapak Pendeta Samsiar namanya. Dan kita sedang membangun gedung di sana. Puji Tuhan, doakan, kita membutuhkan dana 7 miliar untuk pembangunan gereja. Supaya gereja ini berkembang luar biasa. Dan kita juga sedang adopsi. Kemarin saya baru keliling, baru pulang dari Sumatera. Perjalanan hampir sebulan kita linjir ke suku anak dalam. Kita mengadopsi saudara-saudara kita. Suku anak dalam itu di Sumatera, mereka belum pakai baju, masih telanjang bulat, saudara. Jadi mereka itu pindah-pindah dari hutan ke satu, hutan yang lain. Dan kita mencoba untuk membawa mereka untuk menetap, kita ajar firman Tuhan, lalu kita tempatkan anak-anak Tuhan, ya, supaya mereka bisa dilayani dengan baik. Dan kita akan tiap bulan namanya mengadopsi daerah itu sampai berhasil. Dan puji Tuhan, kita juga mengadopsi satu daerah namanya Sukuana di Tentena, Sulawesi, saudara. Kalau saudara pergi Sulawesi Tengah, kita sedang membangun sekolah Alkitab di sana supaya mempersiapkan orang daerah, karena orang daerah lebih tahu bagaimana budaya dan kehidupan mereka memenangkan Injil. Dan saya bersyukur atas anugerah Tuhan, saudara, kita bisa terus bergerak. Saya sudah 18 tahun lebih ada di Timor, di NTT keliling. Pertama kali saya ada di Sabu, saya terbang ke Alor dan Rote, Pulau Semau dan Soe. Kita ke Amarasi, kita menanam gereja dan membantu rekan-rekan amal bantuan yang ada di desa-desa. Dan saya bersyukur bisa melayani Tuhan hari ini setahun lebih, tidak ke NTT baru bisa hari ini karena corona, saudara. Jadi kita kadang juga membosankan, tapi saya bilang sama istri kita harus bergerak. Ya, terus lewat media kita tetap bergerak. Apa yang bisa kita jangkau dengan mobil. Dan kita bersyukur bisa melayani Tuhan. Dan saya juga bersyukur saya punya istri yang baik yang selalu menopang pelayanan saya. Saya punya istri 1, saudara, anak 2. Ya, jangan dibalik ya. Istri saya dia orang campuran ya, Chinese Solo. Kebetulan beliau anak dari salah satu founder GBI. Jadi adiknya adalah Om Suryadi. Om Suryadi, beliau adik dari mertua saya.
selama 2 periode memimpin Gereja Bethel Indonesia. Dan puji Tuhan kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dan saya sekarang hidup di dalam pengembalaan di bawah pembinaan Pendeta Julius Ishak Abraham. Jadi saya adalah binaan dari Pak Rubin Adi Abraham, dan puji Tuhan sering saya harus kembali ke Jakarta karena kita akan ada sidang majelis daerah di Jakarta khusus DKI. Kebetulan salah saya adalah bagian misi untuk DKI. Jadi saya harus hadir di Dom GBI Mawar Saron tempat Pak Yakob menggembalakan. Dan kita terus bergerak bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Semua bukan karena kekuatan, tapi anugerah Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang iman dan ujian di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tapi saya percaya Tuhan tidak sembarang memilih kita. Dia tahu siapa kita. Amin, saudara. Saya akan membuka kisah Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 1. Saya akan baca kepada kita semuanya. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tempat asalnya. Kalau saudara nanti membaca setiap ayat, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan meminta dia supaya keluar dari sanak saudaranya, keluarganya, dan sebagainya. Tuhan ingin supaya Abraham sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan kehidupannya yang lama, saudara. Kita baca dalam Kejadian pasal 12 tadi, ayat 1 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari mana? Negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. So I will show you of you. Saya akan menunjukkan kepadamu satu tempat yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih penuh berkat. Sepanjang engkau mau meninggalkan apa? Negerimu, sanak saudaramu, dan sebagainya. Mengapa? Tuhan mau merubah hidup Abraham. Yang mengerti katakan amin. Dia bukan orang susah, papanya orang kaya, dan negerinya sangat diberkati Tuhan. Tetapi sayangnya Abraham adalah penyembah berhala. Orang mungkin berpikir, wah, Abraham itu orang benar, bapak orang percaya, wah, bapak orang beriman. Bukankah kita tahu bahwa Abraham itu orang benar, orang beriman, orang percaya? Tapi jangan salah, saudara. Ketika Abraham lahir sampai dia usia 75 tahun, dia bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Sama seperti saya, mungkin saudara juga mengalaminya. Ketika saya lahir ke dunia ini, mama saya seorang dukun. Bertahun-tahun sampai saya kuliah, saya nggak pernah ke gereja. Saya nggak pernah kenal Tuhan. Saya nggak pernah tahu arti Natal. Bapak saya seorang militer, tiap hari keliling, pindah-pindah, kadang ke Timur Leste, kadang ke sini, pindah tugas. Dan kita dibiarkan, saudara, sebebas-bebasnya. Jadi kita nggak mengerti kebenaran. Dan saya tahu Abraham di usia lahir sampai 75 tahun, dia bukan orang percaya. Kalau kita selidiki nanti ayat demi ayat, saya sebenarnya pernah khotbahkan di serial di penggembalaan saya. Tetapi kita perhatikan, satu kali di usia 75 tahun, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham. Dia memberikan sebuah janji kepada Abraham. Dia berkata, keluarlah dari negeri, dari sanak saudaramu, dari papa mamamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kehidupan yang dihidupi Abraham bukanlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka itu menyembah berhala. Tahun 90-an, atau tahun 89, kalau tidak salah, Tuhan memanggil saya dengan cara yang berbeda. Tuhan bilang, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan usahamu, tapi saya masih menolak. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya pendarahan, usus saya hancur, dan hampir mati. Tapi saya bersyukur ada seorang ibu, seorang anak gadis namanya Kak Elsa, seorang Papua, pelayanan mahasiswa. Dia bilang begini, adik, kamu mau sembuh? Mau. Kamu percaya Tuhan Yesus? I don't believe Jesus, saya bilang. Saya tidak percaya Yesus. But today, hari ini, tolong izinkan buka hati sedikit aja buat Yesus. Nanti Tuhan akan jamah penyakitmu. Dia itu penyembuh yang heran. Saya bilang, mama saya juga dukun penyembuh. Tapi ini lain katanya, saudara. Lalu saya mencoba mempercayai kata-katanya. Tetapi betul kita berkata, jika engkau percaya, saudara, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Tuhan.
Dan hari itu saya disembuhkan Tuhan. Sejak saat itulah saya meninggalkan kehidupan saya yang lama. Apa yang saya banggakan, saya seorang guide, terbang ke sana sini, hari ini di Amerika, besok di Eropa. Saya banyak duit. Dan kemewahan itu tidak pernah membuat kita bahagia, saudara. Kekayaan, uang, melimpah, bukan berarti itu gak perlu, saudara. Tetapi salah menggunakannya, yang mengerti kadang-kadang itu. Kita lebih membanggakan itu sampai-sampai Tuhan seolah tiada. Padahal yang membuat kita berhasil, itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Tadi malam saya baru chatting sama orang, teman saya, seorang pengusaha. Halo, gimana? Mantap Pak, puji Tuhan. Lalu pagi tadi jam 3 saya share firman Tuhan. Lalu yang jawab, ini siapa ya? Saya bilang, tadi malam baru saya lihat, kok dia nanya, ini siapa ya? Bapak di NTT ya? Iya. Kok Bapak nggak kenal saya? Jangan-jangan ini sudah dicuri HP-nya, seperti itu pikiran saya. Ternyata dia, loh Bapak kok nggak kenal? Saya kan Afron, Pak Dhani kenapa gini-gini dan sebagainya. Oh tiba-tiba dia bilang, maaf Pak, saya anaknya, Papa baru meninggal. Dalam menit, langit dan bumi bisa berlalu saudara, semua ini, tapi kasih Tuhan tidak pernah. Kita ini hari ini bisa ada, besok tiada. Billy Graham berkata, I just traveling in the world. Kita hanya jalan-jalan di bumi ini, but one day we will back to the heaven. Satu kali kita akan kembali ke rumah Bapa. Tidak ada yang kekal. Amin. Itu sebabnya saya katakan selalu kepada anak-anak saya di rumah, di jemaat, be humble, jadilah rendah. Kita harus jadi pejuang Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan, keuangan, kekayaan, itu hanya sebuah anugerah. Mari kita berbagi. Ketika saya lagi di perjalanan di Sumatera, tiba-tiba saya dengar NTT banjir. Wah, hati saya remuk. Saya bilang, Tuhan, saya mengasihi di Timor lebih 18 tahun. Saya bilang sama istri, saya harus terbang ke Timor. Saudara tahu ketika saya mau terbang, saya masih sakit. Saya ada di rumah sakit, tapi saya bilang saya harus sehat. Saya sembuh, saya harus terbang Tuhan dalam nama Yesus. Bukan corona, saudara. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Puji Tuhan sampai di Timor. Wah, saya rasakan udara Timor menyembuhkan saya. Saudara, saya seringkali kepada jemaat pengertian Bapak Tuhan yang baru tamat sekolah kita. Kadang-kadang saya utus ke Papua. Terus balik, kenapa kau pulang? Gak kuat Pak. Gak kuat ya. Lalu saya kirim dia satu tempat ke pedalaman di Sukuwana. Besoknya minta pulang, saudara. Kenapa kau minta pulang? Gak tahan Pak, gak kuat. Saudara, saya bilang sama mereka, saya kemana saja pun di tempat kantor saya sangat menikmati. Kenapa? Karena kita mencintai mereka. Kalau kita gak mencintai, wah, saya bilang, tahu nggak kamu? Saya bilang, saya ini lahir pun dari kecil sudah kaya dan diberkati Tuhan. Bapak saya itu seorang kolonel, saya bilang. Mama saya pengusaha hebat. Saya setiap hari pembantu 8 orang, saya bilang. Setiap kali kemana-mana dikawal sama tentara. Rumah saya itu dijaga. Jadi saya kuliah diantar juga. Jadi saya nggak pernah kena namanya susah, bau, nggak pernah saya bilang. Tapi waktu saya menyerahkan diri sama Tuhan, tahu nggak? Hal yang tersulit memang nggak mudah, tapi kita harus bisa, saya katakan. Karena kita jadi hamba Tuhan, kita nggak sama lagi. Yang mengerti kadang-kadang. Sebagai hamba Tuhan kita ini, saya lihat papa saya seorang tentara, siap atau nggak siap, harus siap. Lebih baik bermandikan keringat katanya. Kalau saudara pergi tempat latihan militer, lebih baik bermandikan keringat daripada pulang bermandikan darah katanya. Jadi orang itu harus disiplin, harus siap juang. Jadi teman bilang, gimana nanti kau kasih ke bawah? Gak ada masalah. Gimana nanti kalau ke Papua? Gak ada masalah. Gak ada mobil, jalan kaki, amin saudara. Karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk bersenang-senang. Aduh Bapak, maaf, tidak ada tempat tidur. Wah, masalah tempat tidur urusan kedua, yang penting bisa makan, amin saudara. Nah, saya bilang, pergi kemarin sepanjang kita ke Malaka, pergi ke Pika, ya kita makan singkong itu yang direbus, itu nikmat juga. Apa saja, yang pisang itu saudara. Apapun yang Tuhan izinkan, yang penting kita masih sehat, bisa bernapas, terus bergerak. Yang mengerti kata-kata amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan Abraham, Tuhan berkata, kamu going out from your land, keluarlah dari tanahmu. Kenapa Tuhan mau mempersiapkan satu generasi untuk menebus orang berdosa? Kalau Abraham tidak dipersiapkan, tidak akan ada penebusan.
Nah, di dalam Alkitab ada 4 narasi. Narasi itu terlihat cerita. Kan saudara pasti suka ya perempuan ibu nonton sinetron. Kalau sinetron pertama tuh, udah jatuh cinta, keempat tiba-tiba tak ada. Mana nih lanjutannya? Pasti marah. Atau penasaran lagi. Nah, di Alkitab itu ada narasi namanya itu episode demi episode. Alkitab itu dibagi 4 narasi. Yang pertama bicara tentang penciptaan. Amin, saudara. Yang disebut creation. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi, diciptakannya manusia, yang mengerti kata amin. Yang kedua ada yang disebut apa? Fall. Kejatuhan manusia, sejarah kejatuhannya. Mulia betul manusia ini diciptakan Tuhan. Wah, Tuhan bilang, bisa gambar ya dengan kita, saudara. Tetapi yang ketiga, ada yang disebut narasi dalam Alkitab. Disebut redemption, penebusan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Mengapa Tuhan persiapkan Abraham? Supaya lewat Abraham ada cerita penebusan. Amin, saudara. Di Kejadian pasal 12, saudara akan melihat bagaimana ada penebusan di sana waktu Ishak akan dipersembahkan, anaknya yang tunggal, satu-satunya. Tetapi Tuhan melihat iman Abraham, pengorbanannya, Ishak nggak jadi dikorbankan. Dari situlah sejarah cerita penebusan mulai terjadi. 2000 tahun yang lalu Yesus anak domba itu, amin saudara, telah mempersembahkan dirinya sebagai domba yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari dosa. Semua sudah terikat dengan dosa. Adik bisa datang kemari tidak? Sini, saya akan kasih contoh. Amin saudara, manusia itu sudah hidup di bawah kutuk dosa. Nah, kalau dia kan masih lemah, dia kan dia begini coba. Nah, sekarang kamu coba lepaskan dari saya. Tidak bisa. Coba. Ayo, udah lepaskan dong. Berjuang. Coba tarik saya ke sana. Saya tidak bisa karena saya lebih kuat. Sekarang saya tarik dia. Nah, saudara, saya dorong dia. Saya tarik dia. Saya dorong dia. Dia tidak punya kuasa yang mengerti kata kami. Karena dia nggak punya kemampuan. Saya lebih kuat. Halo? Silakan dulu tadi. Saudara, manusia tanpa Tuhan tidak akan pernah bisa keluar dari kutuk dosa. Itu sebabnya Tuhanlah yang berinisiatif, yang mengerti kata amin, untuk datang ke dunia, untuk datang kepada kita. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa keluar dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wah, kita yang seharusnya binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah berita Injil, amin saudara. Injil itu bicara tentang pertobatan, bukan bicara tentang keuangan melulu, tentang ini, tentang itu. Tapi Injil di mimbar ini harus ada berita pertobatan. Amin saudara. Karena hanya Injil yang bisa menyelesaikan dosa. Saya bisa hari ini di sini karena ada orang yang menceritakan tentang Yesus. Bicara Yesus itu bicara tentang Injil. Injil adalah berita kemenangan. Saudara, ketika Injil sampai ke dalam hidup saya menjadi orang yang merdeka. Saya jadi mengerti tahu apa itu kebenaran lewat kelahiran baru. Amin saudara. Waktu kita di dalam dosa, kita nggak tahu tiap hari saya mabuk, pergi pesta, pergi judi, naik ke Malaysia, habiskan uang, habis itu pergi ke Jepang. Dan tidak ada hati nurani saya mengatakan itu salah. Tapi waktu kita lahir baru, amin saudara, waktu Tuhan Yesus jamah di kita, di situ baru kita mengerti arti dua pilihan, mau hidup benar atau mau hidup berdosa. Dan Tuhan tahu kita nggak akan sanggup, amin saudara. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12, Yesus berkata, setiap orang yang menerima namanya diberikan apa? Exousia, kuasa, mari kata kuasa, untuk menjadi anak Allah. Nah benar, saya punya anak namanya Shema Abigail. Shema itu artinya Tuhan memanggil orang Israel untuk berdoa. Kalau orang Muslim, kan kalau mau sholat dipanggil Allah Akbar, begitu ya. Oh sama, juga puasa, kan begitu. Nah orang Israel, kalau saudara pernah ke Israel, pasti saudara pernah dengar itu panggilan orang Yahudi, orang Israel untuk sembahyang. Dia bilang begini, Shema Israel, begitu saudara. Orang kalau udah dengar itu, berarti waktunya orang Israel pergi ke bait suci. Yang mengerti katakan amin.
Nah, waktu anak saya lahir, saya beri namanya Shema, supaya dia selalu ingat panggilan Tuhan. Nah, saudara, ada anugerah Tuhan. Kita sadar, saudara, kita nggak akan sanggup tanpa Tuhan. Amin. Tuhan tahu kita akan bisa lepas dari dosa. Waktu kita lahir baru mata hati kita, pikiran rohani terbuka. Ternyata ada dua pilihan. Ketika maaf, ada laki-laki yang selama hidup belang, hidungnya belang-belang, saudara. Wah, lihat perempuan gak tahan, gatel, saudara. Wah, tapi waktu dia lahir baru, dia mulai bingung, mau hidup kudus atau mau jatuh dalam dosa. Saudara, ada orang yang dulu terikat dengan rokok. Kalau di sini mungkin gak ada lagi yang merokok lagi, aneh saudara. Mungkin gak ada yang ngaku. Di rumah di sini ya. Jadi dia, waktu dia lahir baru, dia mulai tahu kebenaran. Bahwa ternyata merokok itu gak baik. Karena Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku wah, orang Batak, saya orang Batak saudara. Apa kau main? Orang larang rokok. Mana dia kitab dilarang merokok, kata begitu. Memang gak ada ayatnya di Alkitab jarang merokok. Ya kalau ditulis begitu, jangan mencuri dari ATM, tidak ada di Alkitab kan saudara. Kita bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya perhatikan ini. Waktu orang-orang lahir baru, tadinya dia suka berzina, dia tadinya suka mencuri. Tiba-tiba dia bingung. Wah, kalau saya berzina, saya dalam dosa. Kalau saya hidup kudus, saya diberkati. Tapi dunia ini masih menarik kita, kan saudara. Dalam pasal 8 ayat 2 ada satu kitab namanya Westminster, saudara. Di pasal itu dikatakan bahwa ternyata di dalam diri manusia ada dua dunia yang saling tarik menarik, antara daging dan roh. Sekarang mana yang kau pilih? Kalau kau pilih dagingmu, maka engkau akan binasa. Tapi kalau engkau pilih kehidupan roh, maka engkau akan apa? Mengalami hidup bahagia. Yang mengerti katakan amin. Saudara, secara kekuatan kita tak sanggup. Itu sebabnya Yesus berkata, setiap orang yang menerima namanya diberikan kuat. Nama anak saya namanya Shema. Shema itu cantik sekali. Buat kita bahagia. Selalu ketawa saudara. Saudara, kalau ada es krim lewat depan rumah, tiba-tiba Shema sambil jalan ninggalin orang. Dia ada es krim. Terus tiba-tiba dia mau bilang, minta es krim sama saya. Terus bilang begini, Tuan Apron yang terhormat, saya baru lihat es krim lewat. Tuan Apron, bolehkah Tuan Apron memberikan saya 5.000 saja, supaya saya bisa membeli es krim itu? Tuan Apron, maafkan saya Tuan Apron jika saya lancang memintanya. Saya akan bilang sama anak saya, Shema, kamu bodoh sekali. Ya kan? Saya nggak yakin anak saya bilang begitu. Itu es krim, tonin, ayo dia lain. Papa es krim. Atau tarik baju saya. Kenapa? Tidak ada batasan antara bapak dan anak yang mengerti kata-kata. Artinya secara posisi dia bebas. Dia nggak mungkin bilang gini, Papa, Pak Afron yang terhormat, bolehkah saya pinjam kunci mobil? Saya mau pakai mobil. Kamu sama saudara. Dia bilang, Pak, mau pergi kunci mobil silakan, asal jangan rusak. Hati-hati ya. Pasti itu nasihat seorang bapak. Secara posisi dia punya otoritas. Amin. Ada pembantu di rumah saya. Kalau dia bilang, Mbak, itu kotor bersih dong, pasti itu nurut saudara. Secara posisi kita punya otoritas. Kalau Jokowi datang, waktu dia ke Flores, dia mencari, dia bilang sama orang Menteri Sosial, tolong bantu semuanya. Menterinya taat, karena secara posisi dia punya otoritas. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita ini anak-anak Bapa. Sejarah Israel dalam perjanjian lama belum pernah kita temukan ada kata Bapa di sana. Yang ada Israel menyebut Tuhan itu apa? Hashem Adonai Elohim Echad, Allah yang kudus, Allah yang satu. Atau Jehovah Jireh, oh dia Tuhan yang mencukupkan, yang menyediakan. Oh Allah El Shaddai, oh Allah Shekinu, Tuhan Gembala yang baik. Oh Allah Shalom. Tapi tidak pernah ada kata penyebutan Bapa. Yang memperkenalkan Bapa pertama kali kepada kita
tentang Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Maka diajarkan doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah. Jangan-jangan saudara nggak tahu nih doa itu. Aduh, jangan terlalu karismatik sekali sampai kita nggak tahu tentang Injil. Tapi saudara harus tahu doa Bapa kami. Nah, perkenalkan ini loh Bapamu. Sejak saat itu orang Israel tahu bahwa Allah itu adalah seorang Bapa juga. Lalu tidak lagi dikatakan hamba atau budak. Dalam Galatia pasal 3, pasal 5, pasal 1 dikatakan tetapi kamu adalah anak-anak Allah. Amin. Yang berhak menerima warisan ilahi. Amin. Luar biasa, amin saudara. Tuhan Yesus baik, kita ini anak-anak Tuhan secara posisi kita punya kuasa. Jadi sebenarnya kalau saya datang ke tempat-tempat daerah, ada kuasa-kuasa dukun di sana, nggak usah dong, habis. Tidak perlu, kita datang pun setan tidak tahu kita anak Allah. Kenapa? I have the blood of Jesus. Ada darah Yesus di dalam diri kita. Amin. Dia bilang kamu adalah baik Roh Kudus. The Holy Spirit abide in you. Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam kita sejak kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengarkan baik-baik. Untuk mengakui Yesus adalah Tuhan itu sebuah anugerah. Coba ajak orang Muslim, orang sana bilang, kau percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh enggak lah, tidak ada yang percaya. Jadi kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu sebuah anugerah. Saudara. Sekalipun saya di sekolah Alkitab di mana-mana, saya pernah ke Singapura kemana, terus saya tahu A sampai Z tentang teologi ya saudara. Lalu saya kobain orang supaya dia datang sama Yesus. Belum tentu dia bertobat. Belum tentu hatinya dijamah. Mungkin saudara pernah nginjil, tahu ayat buka ayat orangnya nggak dijamah. Karena sebenarnya melahir barukan itu Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita. Amin saudara. Kita bisa mengenal anugerah Tuhan. Itu karena kemurahan dan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, kalau kita sekarang ini adalah anak-anak Tuhan, yang setuju katakan amin. Saya adalah anak Tuhan, saudara adalah anak Tuhan. Jadi secara posisi, saudara mungkin tahu kisah di Kisah Rasul. Ketika ada satu orang mencoba-coba menggunakan kuasa nama Yesus, tiba-tiba orang yang kesurupan itu bilang gini, hei Paulus aku kenal katanya. Betul tidak? Yesus aku kenal. Kamu siapa katanya saudara? Kita secara posisi, kalau kita hidup benar, setan tahu kita anak Tuhan. Jadi kalau kita datang, pasti setan-setan mulai gemetar. Wow, luar biasa. Tetapi aneh ya, kok ada lagi di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Yesus berkata, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kisah 1 ayat 8. Nanti bisa ditampilkan ya di layar ini. Kisah 1 8. Jika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi apa? Saksi. Mari katakan saksi. Saksi. Karena untuk menjadi saksi itu nggak mudah, kan saudara. Hari ini ini anak rohani saya ini 10 tahun ikut saya. Saya khotbah tentang iman. Saya bilang mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia lihat saya nggak suka doa, kan saya nggak menjadi saksi yang baik, betul tidak saudara? Amin. Mari kita bersukacita. Haleluya, Tuhan penuh sukacita. Tapi habis itu besok muka kita orang Batak bilang kayak bodak. Oh bodak saudara. Terus kita ketemu dia di tengah kota. Shalom, buka kan mungkin kita lihat di hamba Tuhan. Shalom. Besok dia mimpi pujian mimpi mungkin dia khotbah lagi. Kita mentah dengar dia khotbah. Yang mengerti kata kami. Karena apa? Karena dia nggak jadi berkah. And God knows about that. Tuhan tahu itu. Di tengah-tengah dunia ini moralitas makin hancur. Kemarin saya dikirimi sebuah video. Wah, saya sebenarnya malas ngurusin ini. Tapi dia minta tolong sama saya, coba urus ini. Waduh, apa yang mau saya selesaikan? Bapak nonton aja videonya sampai habis katanya. Oke, saya nonton videonya. Saya kaget sekali. Karena ada satu pendeta, jumlahnya besar, ribuan saudara. Habis dia bilang khotbah, pulanglah dengan damai, anugerah dari Allah Bapa. Amin. Kan begitu. Shalom, shalom. Masih suka cinta. Di situ membantu turun, Pak Pendeta turun mau salami jemaat. Tiba-tiba 7 wanita langsung mau pukul ini pendeta saudara. Kaget saya terjadi. Wah, terjadi hidup pikuk di dalam jemaah yang ribuan tadi.
karena pendeta mulai kabur, selamatkan diri. Karena yang satu emak-emak, sudah tahu kalau emak-emak ada yang jambak rambutnya, kabur bajunya, dan tarik celananya. Pendeta bilang, wah, ternyata yang satu ini pendosa, yang satu adalah sekretarisnya, yang satu bidang anak. Saya nggak bohong, sampai sekarang masih ada di video saya, saudara, di HP saya. Ternyata pendeta ini menjinahi 7-7-nya, menjadi istri simpanan selama 3 tahun, tidak ada yang tahu. Tapi akhirnya kebongkar. Ternyata akhirnya kebongkar. Yang membuat ini kebongkar karena istri pendeta marah-marah sama ini pendoa. Kamu doa-doa kayak kotoran kamu, kata begitu. Tersinggung, ngerti gak saudara? Suamimu yang coba saya. Saya tahu dunia ini salah satu bagian dari kehancuran moralitas. Bukan saya bilang kita kudus saya kuat, enggak. Saya tahu kita nggak kuat, amin saudara. Saya tahu kita nggak mampu menghadapi kegerakan goncangan dunia yang luar biasa ini. Itu sebabnya Yesus berkata, jikalau Roh Kudus turun atasmu, amin saudara, engkau akan menerima kuasa. Bukan hanya sekedar mengusir setan, but we need ability. Kita membutuhkan kemampuan untuk menolak dosa, yang mengerti kata amin. Untuk hidup benar, untuk bisa bahagia jadi berkat, amin saudara. Supaya apa? Supaya jangan kamu setelah memberitakan Injil, kamu ditolak, kata kita. So we need Holy Spirit. Kita membutuhkan apa? Roh Kudus. Sejak saat itulah Tuhan mau Abraham meninggalkan kehidupan yang lama, yang mengerti kata amin. Tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, supaya apa? Sepenuhnya andalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Wow, Tuhan kita baik, amin saudara. Percayakah saudara Tuhan baik? Saya dulu juga sebelum kenal Tuhan, pernah satu kali saya diajak gereja. Waktu ibadah saya ngantuk. Pada pendeta ini lama kali khotbahnya. So kudus banget. Kerja saya menghakimi aja. Tapi ketika saya lihat baru saya sadar bahwa itu salahnya saudara. Wah, Tuhan ampuni saya. Dan kelahiran baru membuat saya mengerti, terjadi terang bahwa ternyata pengharapan kita hanya Tuhan. Tuhan bilang sama, you going out, saya mau ke tanah Kanaan. Karena di tanah Kanaan itu semuanya areanya sudah dikuduskan Tuhan. Di situ hanya ada ibadah, penyembahan, berharap sama Tuhan, apa-apa sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau patahkan. Itu sebabnya di usia 75 sampai usia 125 tahun Abraham diproses Tuhan, amin saudara. Dia belum disebut bapa orang percaya, prosesnya panjang. Mulai dari apa? Anak, wah bagaimana wah sampai ada 2 di dalam hidup Abraham yang akan diselesaikan. Pertama kekhawatirannya, yang kedua rasa takutnya. Bagaimana mungkin? Wah dia masih dengar Sarai, beginilah, udahlah, beginilah, kamu gak bisa punya anak, kata Tuhan. Padahal Tuhan gak ngomong apa-apa sama Sarai. Tuhan malah bilang kamu akan punya keturunan. Tapi Sarai bilang, kata Tuhan aku gak punya anak. Wah, seringkali orang suka pakai nama Tuhan saudara. Untuk minggu aku kena sih. Kok gue sih gitu. Tapi saudara, 100 tahun, 125 tahun, akhirnya Abraham bertumbuh, amin saudara. Hidup benar berkemenangan. Dan sejak umur 126 tahun lah, sejak saat itulah Abraham mulai digelari bapak orang benar, amin saudara. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Sejak kapan? Sejak ia berani mempersembahkan Ishak, hasil pergumulannya, hasil kebodohannya. Dan itulah lambang kemenangannya. Dan kita harus yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan bawa Abraham ke tanah Kanaan. Di sanalah kehidupan yang baru. Apa-apa dia mulai andalkan Tuhan, amin saudara. Dulu saya kalau sakit diberi obat, jadi ini. Satu kali saya belajar berharap sama Tuhan. Satu kali saya dipuji Tuhan. Hari itu saya pulang dari Alor, saudara, Alor Barat Daya. Saya penginjilan di sana, pengobatan dan berkati orang-orang miskin dan sebagainya. Lalu saya malamnya beritakan Injil, besoknya saya memberitakan Injil di tiap rumah. Waktu saya pulang dari Alor Barat Daya, saya lihat istri saya tidak ada di kamar. Ternyata dia sudah jatuh di kamar mandi, pendarahan saudara. Saya kaget sekali, dia muntah-muntah. Akhirnya saya larikan ke rumah sakit Pelni saudara. Waktu di rumah sakit Pelni dicek semua, ternyata
Hasilnya, wow, kata dokter, kok lama sekali dibawa Pak? Kenapa? Ibu ini kanker hati katanya. Udah stadium 4. Jadi hatinya udah 75% ini kanker. Semuanya hitam, memang ditunjukkan fotonya sudah gambar hati itu semua hitam, hanya sedikit aja. 25% itu putih sudah. Lalu saya memohon kepada dokter ini karena dia orang Batak, perempuan, dia lulusan Jerman. Saya bilang, Ito, nah orang Batak kok manggil kakak Ito, saudara, Ito tolonglah istri saya. Nggak bisa Amang, kata Amang itu bicara bapak. Nggak bisa Amang pendeta. Kalau orang Batak manggil pendeta itu Amang, artinya orang yang dihormati, begitu saudara. Nggak bisa Amang, karena istri Amang sudah nggak mungkin ditolong lagi. Karena istri saya kuliah udah bengkak. Kalau saya bengkak bukan karena kanker, kebanyakan makan ya. Nah, ini gue bertobat. Jadi saya bengkak perutnya dan kanker, dia lemas, muntah, mual, dan akhirnya harus dikasih darah terus. Dan dia bilang begini, Pak, kalau kita operasi, ya 25% aja kita ambil, kita membutuhkan darah minimal 10 botol katanya. Kalau kita butuh 50%, saya nggak tahu berapa darah yang kita butuhkan, karena itu membutuhkan 12 jam operasi besar. Dan itu nggak mungkin, belum ada sejarahnya kita bisa buang hati, tahu 75%, namanya saudara, tahu kan 75% dibuang, terus orang hidup. Enggak lah, saya nggak mau bunuh orang katanya. Bawalah pulang Amang, doakan aja lah, serahkanlah, sudahlah, jangan ngotot. Oh enggak, saya ngotot, saya mau Tuhan tolong istri saya. Yang gini aja deh, kata aku nyerah. Saya buat deh, Bapak bawa ke Fatmawati, di sana lebih lengkap. Ada dokter di sana, teman saya, mungkin dia lebih berani katanya sudah. Akhirnya jam 1 pagi dibawa pakai ambulans, dipindahkan istri saya ke Fatmawati. Tapi sambil saya berdoa, sambil nyanyi, ada saat itu lagu yang saya sangat suka. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Jadi sepanjang di ambulans saya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Saya masih memikirkan anak-anak saya yang kecil. Saya bilang, saya nggak kuat kalau tanpa isi saya. Tolong aku Tuhan, amin saudara. Sampai di Fatmawati besok pagi dokter ketemu riset lagi, dia cek lagi, MRI lagi, ambil darah. Wah dia bilang, wah enggak ada Pak, gila ini katanya. Gak bisa, ini udah hitam, pulang aja lah. Doakan aja, udahlah Pak, Bapak kan hamba Tuhan, tahu kebenaran. Justru saya tahu kebenaran, karena Yesus bilang, oleh bilu-bilunya engkau sembuh. Wah saya bilang, dokter bilang enggak lah Pak. Saya terus bilang enggak, biarkan dia mati di tanganmu. Gak apa-apa saya serahkan, tapi saya yakin dia mati. Saya bilang, wah biar dia panggil ke dokter di ruang, dia telepon dokter datang, lalu mereka rapat, semuanya nyerah gak mau. Tapi akhirnya saya mohon, singkat cerita itu dokter berlutut di kaki saya. Kalau itu kemauan Bapak, tombang tangan saya katanya. Lalu saya tombang tangan Pak Pendeta sambil saya menangis. Roh Kudus kau hadir di sini. Itu dokter-dokter semua nonton. Saya tombak tangan, berikan dia hikmat, pengurapan. Yeskiel 47:9, engkau berkata, kemana saja sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Hidup, hidup, hidup. Istri saya udah nangis saja. Dia bilang, Bang, katanya, orang Batak, kok nikah sama kita, Bang, saudara. Bang, kalau aku pergi, jaga anak-anak. Oh, siapa yang gak nangis, sama saudara? Oh, no, lu jangan pergi dulu, kau masih hidup. Tapi dia tahu, karena memang udah sesak sekali. Soalnya mungkin pernah sakit level, itu sesak luar biasa, tidak bisa nafas sudah. Dan besoknya dioperasi, dia bilang, kalau bisa lewat 2 jam, istri Bapak hidup. Untuk saat itu, tapi dia akan masuk ruang ICU. Kalau dia nggak sadar sampai 3 hari, kami nyerah ya Pak. Karena hari keempat, dia harus cuci darah. Cuci darahnya itu biayanya hampir 18 juta sekali. Jadi 1 hari bisa 4 kali. Dia selalu bisa bayangkan 18 kali 4 saudara, setiap hari. Wah ya, tak apa-apa saya bilang. Operasi terjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, lampu operasi masih menyala, berarti masih hidup saudara. Tapi 4 jam kemudian pintu operasi dibuka, langsung saya lari. Wah, kalau biasanya dokter dan keluar kan meninggal kan begitu saudara. Gimana dokter?
Pak, kami butuh doa lah. Udah gak sanggup, stres katanya, gak nemukan. Gak tega karena itu waktunya pemotongan hati itu saudara. Tadi kan masih potong-potong semua, kali semua. Waktunya untuk buang hati yang 70%. Aduh gak sanggup aku katanya. Lalu saya minta masuk ruang operasi. Wow, saya baru pertama kali lihat perut orang dibelah, perutnya ususnya dikeluarin semua saudara. Stres apalagi istri sendiri. Tapi saya bilang begini, Yesus jamah senang hidupku, Kau beri damai di hatiku. Saya butuh damai sejahtera. Damai istriku itu. Urapi dokter-dokter semua. Orang muslim begini, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan jamah saya. Udah saya keluar. Operasi berhasil. 75%, yang 25% itulah modal istri saya untuk mengelola darah. Lalu masuk ruang ICU hari kedua, ketiga, keempat koma. Hari keempat dokter Darto bilang, Pak, saya minta maaf, istri akan kami keluarkan dari ruang ICU. Kenapa? Semua udah berhenti, jantungnya berhenti, kencing gak jalan lagi, darahnya gak jalan, semua gak jalan. Kita cuci darah Pak, 18 percuma. Oh jangan bilang begitu, saya mulai agak sedikit marah saudara. Saya bilang, enggak, jangan keluarkan istri saya. Kasih saya masuk ke ruang ICU saya bilang. Lalu saya masuk, tapi saya telepon semua bantuan di desa. Karena saya tahu pendeta desa itu mantap doanya. Dari pedalaman di Papua, Timika, Wena, Sulawesi. Doain aku, saya bilang. Oh ya Bapak, mereka langsung doa di kita. Yang kita lihat ada 3, ada 2, begitu ya. Wah, doanya doa Tuhan. Mereka semua berdoa. So, saya juga doa sama Bapak rohani. Lalu saya berdoa di ruangan itu. Saya bilang, Mami, wake up, hidup. Kamu harus hidup. Dalam nama saya tiup itu, hidup. Saya bilang, hidup. Dokter-dokter pun tadi di situ jadi nangis saudara. Mungkin dia terharu lihat adegan itu kok di film jadi drama ya. Hidup. Saya bilang, hidup. Saya bilang. Semua jemaat doa dari ruang dalam nama Yesus. Terus semua orang bilang, udahlah Pak Afron, udah selain aja. Enggak, saya bilang, saya ngotot istri saya hidup. Dan pulang dari situ hari ke-6 saudara, jam 5 pagi, jam 3 kritis lagi, dan udahlah dia minta lagi dokter enggak. Oh begini aja, kasih waktu sampai jam 5 pagi. Kalau dia nggak bergerak keluarin, biar saya bawa pulang, saya kuburkan istri saya. Saya berdoa, saya nyanyikan lagi. Aku punya Engkau ya Tuhan. Saya ganti liriknya sesuka saya. Apa yang Tuhan taruh dari saya. Kau pasti sembuhkan karena Kau pencipta selamanya. Saya nyanyi apa saja dalam nama Yesus. Tahu saudara, jam 6 pagi tiba-tiba jantung istri mulai bunyi duk. Dia mulai kencing, dia mulai hidup lagi saudara. Istri saya mulai sadar. Jam 7 pagi istri saya dibawa ke ruangan biasa. Jam 9 pagi dia sudah ngomong. Jam 2 siang dia coba duduk. Hari kedua dia pulang sampai sekarang sehat. Seminggu setelah dia pulang dari rumah sakit, saya bawa istri saya ke rumah sakit untuk cek hatinya bagaimana perkembangannya. Wah, itu luar biasa. Tuhan yang bersembunyi hidup. Walaupun setiap hari saya mulai banyak mujizat, saya pun banyak disembuhkan Tuhan. Tapi setiap hari kalau kita lihat cara Tuhan itu buat kita kagum sama Tuhan, saudara. Kita jadi nggak hamba upahan. Kita sadar kita anugerah Tuhan. Amin. Halo. Tiba-tiba MRA kembali. Wah, dokternya kaget, saudara. Semua ada data-datanya di rumah. Hati istri saya waktu itu komplit. Saudara tahu komplit? Sempurna hatinya. Saya bilang, coba lagi enak kata dokter, jangan tadi kumpalan darah. Dia cek lagi, sempurna hatinya. Yang 25% tadi sudah besar lagi. Bagaimana mungkin dalam 4 hari hati bisa mengumpul hidup lagi kalau bukan cara Tuhan, saudara? Tahukah saudara kenapa Tuhan bilang keluarlah Abraham? Bukan itu pengharapanmu. Aku pengharapanmu, kata Tuhan. Dia mengerti keterangannya. Jadi sekalipun Tuhan izinkan apa yang terjadi NTT Bali Toba, itu hanya untuk menguji kualitas iman kita. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Tuhan bilang keluar Abraham.
Kamu harus masuk ke dalam satu daerah yang di sini aku hadir. Di situ aku tidak hadir, kata Tuhan. Kalau kamu masuk dalam lingkungan ini, di sini kau akan mengalami kemenangan. Di sini kau terima berkat. Di sini kau akan mengalami sukacita terbesar. Doa saya buat kita semua. Ini bukan cerita. Buat mungkin saudara nggak mengalami, karena saya mengalami. Tiap kali saya menangis, saya bayangkan anak saya pulang, saya nangis. Autis apa yang mami lagi di ruang ICU, baru lagi rumah sakit. Jadi mana mami? Wah dia mami. Tapi kemenangan dia. Waktu orang dunia sakit, dia nggak tahu pengharapan sama siapa. Sebelah kiri saya ada seorang suami, dia nangis, kenapa Pak? Istri saya itu Pak kanker otak sebelahnya juga. Jadi ada 8 orang di ruang ICU, semuanya meninggal itu saudara. Hanya istri saya yang hidup. Tapi 8-8-nya itu semua, 7-7 menurut saya, itu semua saya bersaksi. Saya cerita tentang Yesus. Saya bilang istri saya itu satu, pasti hidup saya bilang. Mengapa? Mereka nggak punya pengharapan. Kalau dokter bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Maka mereka pasti cari dukun saudara. Kita nggak, waktu dokter bilang nggak bisa, kita masih punya jalan keluar. Amin. 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 Haleluya. Yesus jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya berdoa biarkan pujian ini menjadi doa kita bersama Tuhan. Kita melewati banyak perkara-perkara yang sulit mungkin, tapi kita bisa menghadapinya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Angkat pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati. Saya nggak tahu awalnya. Jadi kalau bisa bantu saya diri pertama. Mari kita siapkan hati kita. Ini menjadi doa kita. Tuhan sumber pengharapan kita. Like Abraham, Tuhan menarik dia keluar supaya dia sebenarnya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mungkin kita punya pengharapan, oh ada orang keluarga saya kaya, oh saya masih punya utang piutang. Bersyukur buat semua itu. Tapi jangan lupakan Tuhan sumber segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan mari kita angkat tangan kita katakan bersama Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya, teguran hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kalau saudara mungkin berpikir ada sampai hamba Tuhan rela mati demi Injil, karena memang dia mengalami Injil itu begitu luar biasa. Kalau hari ini saya ada di sini, seminggu yang lalu saya baru keliling dari Sumatera. Abang saya, kakak saya bilang, kamu nggak capek deh? Capek saya katakan. Tapi bagaimana mungkin saya bisa tahan hati saya kan, untuk tidak pergi memberitakan kabar baik ini.
Hanya kabar baik ini yang bisa menyelesaikan semuanya. Kalau Injil tidak sampai, maka orang-orang di luar sana mereka akan mati masuk neraka. Itu sebabnya gereja hadir. Kita ini adalah eklesia, bangunan Tuhan yang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Dan di tempat ini kita dibentuk, itu yang disebut koinonia, persekutuan orang-orang kudus. Lewat pengajaran pemuridan kita dikuduskan. Untuk apa? Untuk pergi lagi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara dan saya dipanggil untuk pergi kembali memberitakan perbuatan. Gereja yang pergi, itu gereja akan diberkati dan disertai Tuhan. Gereja harus keluar memberitakan kabar baik. Gereja nggak bisa diam. Gereja punya pengalaman dengan Tuhan. Dia nggak akan pernah tutup mulutnya. Petrus ketika di sidang berkata, bagaimana mungkin saya bisa menahan mulut saya tentang apa yang saya lihat sendiri, tentang apa yang saya dengar, kata Petrus. Sekalipun kau menghukum saya tidak akan berhenti menceritakan tentang Dia. Saudara, kalau kita mengalami anugerah Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa ada menahan saya. Waktu saya diculik oleh pasukan GAM di Aceh, lalu saya diikat di atas Gunung Loser. Orang Aceh bilang, kamu datang bawa Injil Kristennya, aku bunuh kau hari ini. Di atas Gunung Loser saya diikat dengan Dr. Matius Lobo dari Makassar. Saya bilang, biar saya mati, sekalipun darah saya terbuang, pasti akan ada yang meneruskan Injil, saya bilang. Sebab Injil adalah kabar baik. Dan malam itu mujizat terjadi jam 1 pagi. Atas anugerah Tuhan saya dilepaskan. Saya bisa hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan kasih karunia Tuhan. Kita harus terus bergerak sampai semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Mereka harus mengaku Yesus adalah Tuhan yang agung dan mulia. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Apapun pergumulan saudara, sakitkah engkau dalam pergumulan keuangan, bersama Tuhan kita lewati. Jangan menyembah ilah lain. Jangan harap seperti Tuhan tadi Abraham dari Ur Kasdim dia menaruh ke tanah Kanaan. Tuhan mau supaya Abraham sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Hari ini mari andalkan Tuhan semuanya. Kita katakan bersama mau Bapa, ku lewati semua. Ini doa kita. Haleluya. Teguhkan
Mari katakan dengan iman, sebab Dia hidup. Oh, berapa banyak saudara percaya Dia hidup. Ku tak kenal. Ini doa kami karena ku tahu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Sebentar hamba kembali, hamba berdoa dalam semua bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Let your praise come, hadiratmu, dalam nama Yesus. Sembuhkan jiwa kami yang sakit, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu kami sembuh, oleh kuasa-Mu kami sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup jadi Dia. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Di tengah kondisi ekonomi yang terjadi, Tuhan pulihkan segala sesuatu, kuatkan, teguhkan hati kami. Orang benar pasti ditolong Tuhan, orang benar pasti dipelihara. Olehnya saya berdoa, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap bangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Di dalam mesbah doa itu kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Ada pengharapan di dalam Dia. Dia akan memberikan kekuatan waktu kita menyembah Dia. Semuanya akan dipulihkan. Tuhan yang kita sembah hidup, Dia ada dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan, silakan. Baik, puji nama Tuhan, dan saya minta dengan hormat karena ini tidak dalam doa sembah buat kita. Baik, mari bersama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami percaya dalam semua diberkati dan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Tuhan, biarlah kita mendengarkan bukan hanya begitu saja Tuhan, tapi biarlah benar-benar dapat memberkati kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa, agar kami boleh menjalani hidup hari kami dalam Tuhan, hari-hari yang penuh dengan Tuhan. Jahat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan. Engkau memberikan kami semua kekuatan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami dikuatkan ya Bapa. Hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biarlah menjadi berkat Tuhan, mau dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Bagi ucapan syukur kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap korban kami Tuhan, yang memberi maupun yang tidak memberi, kami percaya Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama Tuhan. Doa kami ya Bapa, kami siap memberi. Dalam Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memberi.
berkat. Saya yakin semua akan berdiri di hadirat Tuhan. Lalu mengasih pujian bagi Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Engkau yang memberikan kami Tuhan kekuatan. Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kasih-Nya, kebaikan-Nya atas kami. Hari ini kami percaya Tuhan, di seluruh dunia ini semua anak-anak-Mu sedang menyembah dan memuliakan Engkau. Berkati gereja-Mu, lindungi dari yang jahat, dari teroris, dari bom, dari kejahatan manusia. Kami berdoa Tuhan, perlindungan kasih sayang atas kami. Khususnya kami berdoa untuk Indonesia. Dalam Indonesia, dalam pemeliharaan-Mu ya Allah. Kami berdoa berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Khususnya kepada Bapak Presiden, berikan dia kekuatan, kesehatan, perlindungan, hikmat untuk memimpin rakyat kami yang besar ini. Olehnya Tuhan hamba berdoa berkat-Mu atas para pemimpin kami, mulai dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, para TNI dan Polri. Tuhan bila roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Dan secara khusus hamba berdoa buat NTT, biarlah Tuhan jamah dan rawat, pulihkan kembali, khususnya hati kami supaya terus berpaut kepada Tuhan. Pulihkan gereja-Mu, dan hamba berdoa berkati umat-Mu yang mengalami kemalangan, kebanjiran, rumah yang hancur, mereka yang berduka. Tuhan tolong mereka semua. Kami bersyukur selalu, ajar kami itu selalu memandang salib-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan pulang. Kami akan kembali, kami tahu kami punya anugerah berkat dari Bapak Abraham melalui Kristus. Itu sebabnya kami menerima berkat ini, dan kami mengaminkan setiap berkat yang dialami oleh Abraham itu akan menjadi kepunyaan kami. Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati kerohanian-Mu, Tuhan memberkati anak-anak, memberkati keluarga rumah tangga-Mu. Dia yang memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan berhasil dan mempermuliakan Tuhan.
Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan hikmat dari Tuhan akan menyertai kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Demikianlah segala berkat ini menjadi bagian kita, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus yang diam dan menyertai kita. Dialah yang akan mengingatkan, menguatkan, dan menghibur kita dan akan segala sesuatu sambil kita menantikan dengan tekun kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus namanya, menjemput kita saleh-salehnya, kekasih-kekasih hatinya. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Mama semua yang sudah hadir pada minggu ini. Kiranya Tuhan yang kuasa memberkati. Dan selanjutnya ada pengumuman. Langsung saja. Baik, sebelum kita memasuki pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, mungkin di tempat ini ada kehadiran Bapak Kepala Desa untuk mensosialisasikan tentang vaksin. Oleh sebab itu saya mohon kesabaran kita sebentar beberapa menit untuk kita mulai dapat mengikuti acara ini. Oleh sebab itu waktu yang tepat kami berikan kepada Bapak Kepala Desa untuk melaksanakan ini.